apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, karena sudah lebih 5 menit supaya tidak lama-lama ya, kita mulai aja. Oke, sebelumnya Ibu buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, yang baru bergabung bisa berdoa sendiri-sendiri ya. Ini saya coba tampilkan untuk PPT-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah ini masuknya ke peluang teoretik, bagian dari peluang. Nah, peluang itu di kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah mendengar peluang hari ini hujan tuh berapa ya? Atau peluang seseorang bisa menjadi perwakilan dari kalau mau mengikuti lomba itu berapa? Atau peluang suatu klub memenangkan lomba. Nah, itu peluang di sehari-hari ya. Nanti kalau di matematika kita lebih banyak media itu menggunakan koin, menggunakan dadu. Itu hal-hal yang sudah sering kalian jumpai ya, terutama koin dan dadu. Apalagi dadu, kalian sering bermain dengan dadu ya. Dulu saya pernah lihat beberapa teman kalian bermain ludo. Nah itu bisa dilihat kalau misalkan peluangnya dia menang juga bisa aja itu ya. Nah, masuk ke kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi dasar terakhir 3.11 dan 4.11 itu menjelaskan mengenai peluang. Jadi ada dua, empirik dan teoretik, tapi kita ke teoretik dulu. Nanti kita bersama-sama aja dan tanya jawab, silakan kalau mau bertanya ya. Harapannya semua paham, kalau tidak paham langsung ditanyakan aja. Gitu. Oke, nah manfaat dari peluang sendiri itu kalau kalian pernah mendengar peluang itu kan di antara berapa? Ada 0, peluangnya ini kelihatan nggak ya saya nulis nih? Atau tidak kelihatan? Saya sedang menulis, apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi manfaat peluang itu kalian bisa mengambil keputusan dengan tepat, lalu mengetahui kemungkinan suatu kejadian dan memudahkan menentukan prioritas dalam hidup. Misalkan kalian tahu kalau prioritasnya lebih besar, pasti kalian akan, kalau peluangnya itu semakin besar, atau kalau peluangnya besar tuh berarti mendekati keberhasilan ya. Tapi kalau peluangnya itu semakin kecil, mendekati ketidakmungkinan atau kegagalan. Jadi kalau peluangnya itu 0 artinya dia gagal, kalau peluangnya 1 itu pasti berhasil. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini berarti kan belum pasti, kemungkinan. Nah, itu namanya peluang. Gitu. Peluangnya apakah lebih dari setengah? Nah, peluang sendiri itu di antara 0 dan 1. Jadi dia nilainya pecahan kalau peluang ya. Kita kalau belajar peluang itu berarti nanti nilainya pecahan atau koma-koma, jadi tidak bulat kalau peluang. Oke. Nah, sekarang kita mengingat dulu. Peluang itu ada hubungannya dengan materi yang sudah kalian pelajari, itu himpunan. Misalkan S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ada yang tahu bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi dia kurang dari 10. Itu S, misalkan ini. Nah, A adalah himpunan bilangan ganjil serta A anggota S.
Tentukan anggota himpunan S, anggota himpunan A, dan banyaknya anggota himpunan itu. Sekarang coba ada yang tahu anggota himpunan S berarti apa aja? Bilangan asli kurang dari 10, dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ada yang tahu? Dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa hanya sampai 9? Tadi yang jawab siapa ya? Halo? Saya Bu Nancy. Oh, oke. Mansa. Kenapa cuma sampai 9? Karena bilangan asli itu kan bilangan setelah 0, Bu. Ya. Bilangan dimulai dari 1, terus S itu adalah himpunan kurang dari 10, jadi 1 sampai 9. 10-nya nggak ikut? Tidak. Ya, betul ya. Jadi 10-nya tidak ikut karena kurang dari 10. Kalau kurang dari 11 baru 10-nya ikut gitu ya. Karena kurang dari 10 ya, 10-nya ikut gitu ya. Betul. Berarti banyak anggota S berapa? 9. 9. Oke. Sekarang kalau anggota himpunan A. Sekarang kita tahu di sini himpunan A adalah bilangan ganjil, A-nya itu anggota S. Nah, kita batasi lagi. Dia bilangan ganjil tapi A-nya anggota. Ini artinya anggota ya. Ini anggota. Simbol anggota ini ada kayak E gitu. Dibacanya A anggota S. Berarti anggota A apa aja? Ada yang tahu? 1, 3, 5, 7, 9. Ya, oke. Siapa ini tadi? 1, 3, 5, 7, 9. Malika, Bu. Oke, sip. Nah gitu ya. Jadi karena dia bilangan ganjil tapi ada dibatasi, dia anggota himpunan S. Himpunan S tadi kan cuma sampai 9. Gitu ya. Oke, berarti banyaknya anggota himpunan, ini himpunan A ya maksudnya. Banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Halo? 5. Ya, 5. Jadi dihitung aja, ini banyaknya anggota kan ada 5. Itu ya. N anggota S itu artinya banyaknya anggota himpunan S. N anggota A artinya banyaknya anggota himpunan A. Sampai sini dulu. Semoga sudah ingat ya kalau yang ini, yang himpunan ini. Ada pertanyaan nggak sampai ini dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada, Bu. Oke, siap. Kita lanjut ke, nah, kalau peluang teoritik itu kita ada istilah namanya titik sampel dan ruang sampel. Tadi ada semesta kalau di himpunan ya kan, kalau di peluang ada yang namanya titik sampel dan ruang sampel. Sekarang kalau ada pertanyaan nih, kalau sebuah koin dilambungkan atau bahasanya mungkin nanti ada dilemparkan atau digulirkan. Nah, menurut kalian apa saja kemungkinan yang muncul kalau satu koin dilemparkan? Oke, Gambar dan angka. gambar dan angka. Oke, betul. Bentar. Gambar dan angka. Jadi saya tidak perlu menunjukkan medianya ya, karena udah tahu ya tadi. Gambar dan angka ya, sudah jelas sekali ya. Terus di sini aja. Gambar dan angka. Tidak mungkin ada yang lain ya, karena kalau satu koin ada dua sisi, hanya ada gambar dan angka. Oke, kalau sebuah dadu, angka berapa aja yang mungkin muncul? Angka 1 sampai 6. Angka 1 sampai 6, ya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin nggak angka 7 itu muncul? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa?
Karena dadunya cuma ada 1 sampai 6. Ya, karena sisinya dadu hanya ada 6 dan angkanya di situ yang tertulis hanya 1 sampai 6 gitu ya. Nah, itu kalian sudah mulai masuk ke titik sampel dan ruang sampel. Nah, lebih jelas lagi seperti ini. Kalau misalkan dia itu kan tadi 1 koin, 1 dadu. Nah, gimana kalau sebentar. Kalau ini ruang sampelnya di 1 koin itu berarti hanya ada gambar dan angka. Ruang sampelnya. Berarti banyaknya anggota ada 2. Gitu. Kalau di dadu ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggotanya. Berarti ada 6 ruang sampelnya. Bedanya titik sampel sama ruang sampel apa, Bu? Nah, titik sampel itu masing-masing gambar, angka. Nah, itu titik sampel. Tapi kalau mereka sudah bergabung, itu namanya ruang sampel. Kayak kalian di kelas, misalnya ada Aisy, ada Anabella, ada Avan, sampai Eril ya. Nah, masing-masing dari kalian itu namanya titik sampel. Tapi kalau kalian sudah masuk ke kelas bersama-sama, nah himpunan kalian itu namanya ruang sampel. Jadi, ruang sampelnya ada berapa? Ada 32. Gitu. Sampai sini dulu, paham nggak ya? Titik sampel dan ruang sampel itu hanya 1. Oke, supaya lebih jelas lagi, lanjut ke tadi. Kalau ada 2 koin, atau 3 koin, atau 2 dadu, atau 1 koin, dan 1 dadu. Nah, itu apa saja kemungkinannya yang muncul kan? Atau titik sampelnya apa aja? Nah, ini misalnya ada 2 buah koin. Kalau kalian bayangkan 2 buah koin itu tadi kalau kita lemparkan 1, nah misalnya ini ada gambarnya ya, pakai uang 200. Kalau koin pertama kalian lemparkan, yang muncul kemungkinannya ada, kalau nggak angka, ya gambar. Gitu kan? Kalau koin yang kedua kalian lemparkan, kemungkinannya ya kalau nggak angka, ya gambar. Kalau nggak angka, ya gambar. Gitu. Jadi di sini titik sampelnya menggunakan diagram pohon ada bisa angka-angka yang muncul, atau angka dan gambar, atau gambar angka, atau gambar-gambar. Gitu. Jadi banyaknya ruang sampel ada berapa? Ada 4. Kalau 2 koin itu menggunakan diagram pohon. Nah, ada menggunakan tabel. Ya, boleh silakan kalau mau ditanyakan. Ada yang ingin bertanya tadi? Atau boleh saya lanjutkan dulu? Halo? Dilanjut saja, Bu. Oke. Nah, kalau dengan tabel, misal koin tadi yang pertama misalnya ini, angka dan gambar. Lalu yang kedua, angka dan gambar lagi. Nah, kalau dengan tabel ya tinggal kita urutkan angka dan angka. Lebih enak dari kiri ya bacanya. Angka-angka, tulis di sini. Di sini gambar angka. Gambar dan angka. Jadi kalau di sini apa? Ada yang tahu? Gambar angka. Ya, gambar angka. Atau kalau kita lebih enak bacanya dari kiri ya, supaya urut. Berarti angka, gambar. Gitu ya. Terus yang terakhir? Oh ini. Gambar-gambar. Gambar dan gambar. Sama. Jadi pakai diagram pohon atau dengan tabel itu sama. Ruang sampel kalau 2 koin itu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Ruang sampelnya ada 4. Itu kalau 2 koin. Semoga paham ya. Saya lanjutkan ke 3 koin. Nah, kalau 3 koin gimana? Nah, sama sebenarnya kalau 3 koin. Kita tulis saja, misalnya pakai diagram pohon. Yang pertama kemungkinannya, kalau nggak angka, ya gambar koin pertama itu. Lalu, koin kedua juga sama, kalau nggak angka, ya gambar.
Koin kedua juga angka gambar. Ini maksudnya kalau yang pertama muncul angka, yang kedua bisa angka dan gambar. Atau kalau yang pertama munculnya gambar, yang kedua tetap munculnya bisa angka dan gambar. Gitu. Yang ketiga juga sama, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Nah, ini 3 koin. Ini koin pertama, koin kedua, ini koin ketiga. Berarti ada angka-angka-angka, atau angka-angka gambar, atau angka gambar angka, atau angka gambar gambar, atau gambar angka angka, ini gambar angka gambar, atau gambar gambar angka, ini gambar gambar gambar. Banyaknya anggota ruang sampel ada berapa berarti? Halo? 8. Ya, ada 8. Atau 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat N ya. 8. Tuh. Kalau menggunakan tabel juga sama seperti tadi. Nah, masalahnya di sini kan kalau 3 koin kita bikin tabel, sisinya itu hanya 2 gitu ya. Jadi kita harus melalui yang 2 koin dulu. 2 koin tadi kan ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar itu. Baru yang satu dipisah angka gambar. Berarti kalau di sini isinya apa? Gambar angka-angka gitu ya. Gambar angka-angka. Ya, betul. Kalau di sini apa? Angka gambar. Ya. Terus yang terakhir? Gambar. Ya gitu. Jadi diurutkan aja. Kalau bisa dari kiri ya, supaya kalian nanti tidak bingung gitu. Jadi supaya jelas semua. Oke, ya ini. Jadi kalau ruang sampel 3 buah koin itu ada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya sampai gambar-gambar-gambar. Berarti ada berapa ruang sampelnya? Ada 8. Dengan tabel berarti 4 kali 2. Dengan diagram pohon tadi kita urutkan ada 8. Gitu ya. Semoga ini jelas. Kita lanjut aja. Kalau di 2 dadu, nah kalau di 2 dadu itu menggunakan diagram pohon itu cabangnya nanti banyak banget. Lebih enak pakai tabel. Nah, berarti coba sekarang kalau yang kosong-kosong ini berarti apa nih? Coba yang pertama dulu, yang ini. Nah, isinya apa? Ada yang tahu nggak? 41. 41, betul. Yang ini? 22. 22. Terus, yang ini? Apa? 53. 53 ya, betul. 53. Lalu yang ini? Tiga 34. Ya. Yang ini? 15. 15. Terakhir 66. Gitu ya, jadi diurutkan satu-satu. NS-nya berapa berarti? Atau banyaknya ruang sampel berapa berarti? Kalau 2 buah dadu. 36. 36, betul. Atau 6 kali 6. Gitu ya. Oke, nah. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan aja gitu ya. Ini kita lanjut aja. Kalau 1 koin dan 1 dadu. Nah, 1 koin dan 1 dadu. Sama. Nah, ini masih kecil ya. Jadi kalau dengan diagram pohon itu masih bisa. Misalnya kan ini saya pakai dadunya dulu aja. Kalau dadu berarti dilemparkan tuh yang muncul kalau nggak 1, 2,
3, 4, 5, 6. Itu ya. Kalau satu koin, nah pelemparan kedua satu koin itu berarti angka gambar, dan seterusnya ini sampai angka gambar. Jadi ada satu angka, satu gambar, 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar, 4 angka, 4 gambar, 5 angka, 5 gambar, 6 gambar, dan 6 angka ya, maaf. 6 angka dan 6 angka, 6 gambar. Itu menggunakan diagram Venn. Kalau kalau koinnya dulu bisa nggak? Ya bisa aja, tapi nanti cabangnya banyak banget. Misalnya ini angka, ini gambar. Terus ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja. A1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 kan, dan seterusnya gitu. Sama aja. Berarti NS-nya berapa? Atau banyaknya ruang sampel ada berapa? Ada yang tahu? Halo? Atau bingung? Yang ini bingung? Gimana? Bingung nggak? Ada 12 ya. Ini kayak dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu kalau dengan tabel ya ini. Ada satu dadu dan satu koin. Di A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Atau 6 kali 2. Gitu. Jadi kalau uang satu koin dan satu dadu, tinggal diurutkan aja. Ini harusnya 12 ya. Karena 6 kali 2 ya. Oke, nah itu mengenai titik sampel dan ruang sampel itu adalah dasar sebelum kita masuk ke peluang teoritik. Nanti kalau masih, karena ini mungkin baru ya, jadi mungkin kalian masih meraba-raba, nggak apa-apa. Nanti saya bagikan juga untuk PPT-nya, dan nanti semoga videonya ini nggak ada masalah ya untuk perekotannya. Jadi nanti saya bisa bagikan ke kalian dan kalian bisa mempelajari kembali gitu. Nah, itu tadi titik sampel dan ruang sampel. Ini masuk ke peluang teoritik. Peluang teoritik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Frekuensi kejadian yang mungkin itu adalah ruang sampel. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Harus tahu dulu A itu adalah kejadian yang diharapkan, PA adalah peluang kejadian A, NA, N itu banyaknya, simbol banyaknya itu N. NA berarti banyaknya kejadian yang diharapkan atau kejadian. Dan NS banyaknya anggota ruang sampelnya. Nah, ruang sampel tadi yang sudah kita pelajari. Apakah sudah terlihat atau sedang proses ya kayaknya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sebenarnya kalau tapi kalian sudah tahu ya, ada website sebenarnya untuk melemparkan dadu atau melemparkan koin secara online. Itu namanya Metygon. Kalian bisa kalau pakai baru pakai komputer atau laptop bisa kalian search gitu ya, Metygon. Atau kalau pakai HP
Kalau kita mid gini mungkin agak kesusahan ya. Ya mungkin dilihat sini aja. Nanti kalian pilih di papan tombol, nanti akan muncul ada geometri, angka, pecahan, aljabar, probabilitas, dan data, game, dan aplikasi itu. Nah, karena kita di peluang itu probability atau probabilitas, kita pilih ini misalnya. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Ini ada koin, misalnya kita lemparkan. Nah, tapi kalau di sini itu bukan angka dan gambar ya, tapi kepala dan bintang gitu, karena ini hanya animasi. Kalau dadu ya sama ini. Nah, mungkin semoga Senin kita bisa ketemu, jadi kita bisa main-main ya di hari Senin. Kita belajar bisa pakai game mungkin di awal gitu. Oke, kita lanjutkan ke ini tadi. Apakah PPT-nya sudah nampak? Sudah, Bu. Oke, nah saya lanjutkan. Waktunya kita tinggal sekitar 20 menit ya, nggak apa-apa. Nah, ini misalnya ada pelemparan sebuah dadu. Maka peluang munculnya bilangan prima. Nah, berarti kita tulis dulu. Tadi kan PA. Kan ini ditanya peluang ya. Jadi PA. Ada yang masih ingat PA? Rumusnya apa tadi? Yuk, ada yang masih ingat nggak? NA per NS. Ya, betul. NA per NS. Nah, berarti harus tahu dulu A itu apa? Kejadian munculnya sesuatu. Nah, kalau di soal ini bilangan prima. Bilangan prima. Gitu. Berarti NA-nya berapa? Kalau kejadian muncul bilangan prima pada sebuah dadu. Dadu tadi kalau sebuah kan, kalau satu dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bilangan prima di sini ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Ayo. Bilangan prima masih ingat nggak? Apa? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Siapa ya ini ya yang menjawab ya? Yang menjawab siapa? Dia, Bu. Dia, oke. Yang lain setuju nggak? Kenapa dia 2, 3, dan 5 termasuk bilangan prima? Karena tidak bisa dibagi selain 1 dan angkanya sendiri. Ya, atau dengan kata lain, dia hanya memiliki 2 faktor. Faktor itu pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktornya cuma ada 2, 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 1 termasuk bilangan prima atau bukan ya dia? Bukan, Bukan. Kenapa? Kenapa dia bukan bilangan? karena aku diajarinnya bukan. Oke, karena biasanya bukan. Tadi, karena dia kalau prima itu harus punya 2 faktor atau 2 pembagi. 1 dan bilangan itu sendiri. Atau pembagi habis ya maksudnya. 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 1 itu punya berapa faktor atau berapa pembagi dia? Faktor positif ya. Di sini kita semestanya faktor positif. Kalau 1 itu cuma punya 1 faktor. Ya 1 itu. 1 dan 1 ya. 1 dan 1 itu kan cuma 1. Jadi dia bukan bilangan prima. Karena cuma punya 1 faktor. Gitu. Kalau bilangan prima harus memiliki 2 faktor. 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, berarti peluangnya berapa? Ada yang tahu peluangnya? Nah, berarti NA-nya berapa? Kejadian muncul prima tadi di sini ada 2, 3, dan 5. Berarti NA-nya berapa? Berarti NA-nya berapa? 3. 3. NS-nya? NS-nya? NS tadi apa? Ruang sampel 36. 36? Siapa ini tadi? 36. Dia, masih dia? Non sih, Bu. Oh, Nunsi. Oke. Dia setuju nggak? Kalau 36? Ruang sampelnya 36. Setuju. Setuju? Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau sebuah dadu kan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya hanya 6. Kan hanya 1 dadu. 36 itu kalau Oh iya. dadu. Oh iya ya, Bu. Nah, iya. Jadi hati-hati. 2. 2.
Oh ya, 2 dadu, betul. Berarti NA per NS itu 3/6. Atau kita sederhanakan jadi setengah, peluangnya setengah. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Pada pelemparan 2 koin mata uang. Nah, sekarang 2 koin mata uang. Peluang muncul keduanya gambar. Peluang muncul keduanya gambar. Berarti kita tulis dulu A itu apa tadi? Kejadian yang diharapkan. Keduanya gambar. Nah, NA-nya berapa? Kalau 2 koin mata uang, saya tampilkan di sini, kelihatan tabelnya. Nah, keduanya gambar itu kan hanya ini. Berarti NA-nya itu hanya 1. Karena kejadian pada 2 koin mata uang, itu hanya ada 1 angka dan angka aja. Nah, NS-nya berapa? NS-nya ada 4. Berarti peluangnya NA per NS itu 1/4. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Gak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Langsung saya di stop gitu. Bu, saya mau tanya gitu. Nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi. Kan ini masih dasar sekali ya. Ini baru contoh soal kedua. Semoga kita bisa sampai contoh soal ke-8 ya. Tapi peluang itu jenisnya banyak sekali. Kita cari yang dasar-dasarnya aja. Yang santai-santai dulu aja gitu ya. Oke, nomor 3. Kalau 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. 3 keping uang logam. Peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Berarti kejadiannya itu adalah kejadian 2 angka dan 1 gambar. Nah, NA-nya berapa gitu kan? Nah, di sini kan berarti kalian harus bisa membuat ini. Kalau di 3 keping uang itu lebih senang pakai diagram pohon. Jadi kelihatan NA-nya kalau dia 2 angka dan 1 gambar, 2 angka dan 1 gambar. Ini misalnya 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. Kira-kira ada lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi ada 3 NA-nya. Nah, kalau di 3 keping uang logam itu NS-nya berapa? Kita buat diagram pohon ketemu ada 8. Ya kan? Berarti peluangnya muncul 2 angka dan 1 gambar NA per NS itu 3/8. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kalau 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali, peluang munculnya mata dadu kembar. Nah, bahasanya itu unik-unik ini. Mata dadu kembar itu gimana maksudnya? Nah, kita lihat ini aja. Kelihatan nggak ya? Tutupan ya? Oke. Nah, di sini kalian harus membuat tabel. Kan nggak mungkin kalian ngapalin 1, 1, 2, 1, 3, 1. Nah, lebih enak dibuat tabel aja. Kalau 2 dadu ya ini, jadi kalian harus hati-hati membaca soal. Ada ini 2 dadu, berarti kita harus membuat tabel. Peluang munculnya mata dadu kembar. Berarti A itu adalah kejadian mata dadu kembar. Nah,
pada ruang sampel 2 dadu, kejadian muncul mata dadu kembar ada berapa? Ada yang tahu? Kembar itu artinya apa sih? Yang tahu nggak? Kembar itu artinya apa? Sama. Sama. Nah, berarti Yang yang angkanya sama. ya, betul. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Berarti NA-nya ada berapa? 6. 6. NS-nya 36. 36. Berarti peluangnya berapa? 1/6. 1/6. Ya, Per 6. 1/6. Dari mana? 6/36 atau 1/6. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sip. Contoh soal kelima. Sekarang 2 dadu lagi dilemparkan bersama-sama. Tapi pertanyaannya adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, saya tampilkan lagi berjumlah 7. Nah, apa aja berjumlah 7 itu? Sebenarnya kalau kalian nanti sudah lancar ya, banyak latihan soal, itu tidak perlu membuat tabel, sebenarnya bisa. Karena berjumlah 7 kalau di dadu ya 2, 1, 6, diurutkan dulu aja. 1, 6, 6, 1, dibalik 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3, gitu ya. Nah, ini kan kelihatan nggak ya? Yang jumlahnya 7. Kalau kita jumlahnya 6 tambah 1 kan 7, 5 tambah 2, 7, 4 tambah 3, 7, dan seterusnya. Ada lagi nggak yang berjumlah 7 selain ini? 7 tambah 0, Bu. Ya benar, tapi apakah dadu ada mata dadu atau angkanya itu 7 dan 0 kan nggak ada. Gitu ya. A-nya adalah kejadian mata dadu berjumlah 7. Atau kalau kita mau urutkan ya berarti ini dulu aja. 6, 1. Ya ini nggak usah lah ya, ini udah kelihatan kok. Berarti NA-nya ada berapa? NA-nya ada 6. Ada 6. 6. NS-nya ada masih tetap 36. 36. Jadi PA-nya sama, 6/36. Kita sederhanakan menjadi 1/6 gitu. Nanti ada juga soalnya itu sebentar. Yang ini dulu. Sudah paham ya ini ya? Jelas sekali ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ada juga nanti soalnya itu misalnya mata dadu yang berjumlah kurang dari 7 misalnya gitu. Nah, itu kan tepat 7 atau berjumlah 7. Nah, kalau pertanyaannya mata dadu yang jumlah kurang dari 7. Nah, kurang dari 7 itu berapa? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan kalau jumlahnya kurang dari 7 kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau di 2 dadu, jumlahnya 1 kan nggak ada. Paling kecil berapa jumlahnya? 2 dadu itu dijumlahkan, itu paling kecil minimal berapa? 2, karena 1 tambah 1. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, kamu hitung aja yang jumlahnya 2 ada berapa, yang jumlahnya 3 ada berapa. Atau ini kelihatan nggak ya, kalau misalkan tadi kurang dari 7 gitu ya. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ya, sebenarnya kelihatan dari tabelnya ya. Nah, ini dijumlahkan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 titik sampel. Berarti 15/36. Kalau pertanyaannya adalah mata dadu yang berjumlah kurang dari 7. Gitu.
Paham ya? Atau masih ada pertanyaan? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Suaranya oh. Oke, ini tadi sampai sini belum ada yang jawab, tadi pantas kok tidak ada yang menjawab. Ternyata kelempar. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sip. Kita lanjutkan. Berapa ya? Satu soal lagi mungkin? Satu soal lagi aja ya. Kalau ada satu set kartu bernomor 1 sampai 10 diambil secara acak, peluang terambil nomor kartu bilangan prima. Nah, ini sama tadi ya. Berarti langsung aja, ada yang tahu berapa? Ada yang tahu nggak? 2/5. 2/5. Siapa ini? Minum 1000. Nuansa. Gimana caranya nuansa? Bukan ding, Bu. 3/10. 3/10. Bentar, Bu. Takut salah. Yang lain coba berapa? Nomor prima tadi ya, hanya memiliki 2 pembagi, 1 dan bilangan itu sendiri. Ada 2, 3, 5, 7, 9. Itu termasuk prima atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena bisa dibagi 3. Ya, karena bisa dibagi 3. Atau dia Lebih punya- dari 2 pembaginya. Betul, pembaginya lebih dari 2, atau pembaginya itu tidak hanya 1 dan 9, tapi ada 3 gitu ya. Jadi 9 tidak masuk, NA-nya ada 4 ya berarti. Setuju ya semuanya, NA-nya 4. NS-nya berapa? NS-nya 10, karena 1 sampai 10. Berarti PA-nya? PA-nya berapa? 4/10. 4/10. NA per NS. Jangan sampai kebalik ya. Jangan NS per NA. NS per NA itu nggak ada ya. Karena peluang itu nilainya dia kurang dari 1. Atau dia peluang itu di antara 0 sampai 1. 0 itu kalau peluangnya dia gagal. Kalau 1 itu peluangnya pasti berhasil. Maka kalau ada soal-soal peluang itu biasanya nilainya pecahan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di 4/10. Berarti berapa? Kita sederhanakan 2/5. Sampai sini dulu, paham atau bingung, atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham. Paham ya? Oke, ini nomor 7 mau diselesaikan dengan nomor 8, atau ini kalian coba sendiri? Nanti kita bahas, semoga di hari Senin bisa ketemu lagi. Gitu. Gimana? Sekalian aja, Bu, biar langsung selesai. Oh, oke, sekalian aja. Bentar aja ya ini ya. Berarti kalau nomor 7, dalam sebuah kantong plastik terdapat 6 kelereng biru, 8 kelereng merah, dan 4 kelereng putih. Nah, sampai situ dulu bacanya. NS-nya berapa? Ada yang tahu nggak NS-nya berapa? 6 kelereng biru, 8 kelereng merah, 4 kelereng putih. NS-nya berapa?
diambil satu kelereng secara acak, peluang terambil kelereng berwarna biru. Ya ini N, A-nya itu birunya ini kan. A-nya kan kejadian diambil biru. Nah, birunya ada berapa? Oh, birunya ada 6. NS-nya ya dijumlahkan aja, 6 tambah 8 tambah 4, 18. Berarti PA-nya sama dengan NA per NS, berarti 6 per 18 sepertiga. Paham? Paham harusnya ini ya? Paham. Oke. Paham? Lanjut ke nomor 8. Dalam pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin, peluang munculnya mata dadu prima dan sisi angka pada koin. Dadu prima dan sisi angka pada koin. Nah, kalau ini kan kita bikin tabel mata dadu yang prima, tapi sisinya angka pada koin. Nah, kita fokusnya ke angka aja. Yang gambar ini, yang bawah ini nggak usah diperhatikan. Anak sisi angka ya perhatikan yang angka aja, terus dadunya prima ya cari yang prima. Oh ini 2A atau A2, A3, O atau 3A, A5 gitu. Karena prima dan sisinya angka gitu. A adalah kejadian prima dan angka. Ini maksudnya dadu, ini maksudnya koin ya. Satu koin satu. Berarti NA-nya ada 3. NS-nya ada berapa NS-nya? 12. Berarti PA sama dengan NA per NS. Itu sama dengan 3 per 12. Berapa 3 per 12 itu? 1/4. Oke, sampai sini dulu aja ya, kita sudah lebih sedikit. Ini kesimpulannya dari yang kita bahas tadi, ruang sampel, titik sampel, ruang teoretik. Contohnya bedanya titik sampel dan ruang sampel. Ruang teoretik rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Nanti kalau kalian masih bingung, karena ini baru, saya memaklumi kalian masih bingung, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mendapatkan soal-soal dan masih bingung, boleh tanya via WA. Jam berapapun saya nggak apa-apa, tapi saya balasnya belum tentu langsung gitu ya. Saya balas akan saya balas waktu saya luang gitu. Jadi kalian mau jam 10 masih belum tidur mau tanya, silahkan gitu. Oke, mungkin satu soal aja ini. Kalian screenshot, kalian latihan, silahkan kerjakan seluang kalian. Ini hanya untuk latihan aja. Kalau ada waktu kita bahas di hari Senin gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti saya bagikan lagi. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi aktifnya. Kalian capek tapi mau gitu untuk belajar bersama. Tuh, kita ketemu lagi di hari Senin. Materinya adalah peluang empirik. Nanti kita sedikit bermain games di awal. Nanti kita juga bisa pakai polypad untuk belajar peluang empirik. Jadi mohon untuk membawa handphone ya, membawa smartphone, dan kuotanya diisi, baterainya juga diisi, supaya waktu kita games itu tidak ada kendala gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang bermasalah ya nanti lihat temennya aja main gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gimana pembelajaran hari ini, seneng nggak atau pusing? Atau seru atau biasa aja? Seneng kok Bu, tapi agak beda suasananya sama yang di sekolah. Oh, agak beda. Kenapa? Biasanya kan berisik tuh Bu. Oh, ini Sekarang sunyi banget pembelajarannya. Biasanya berisik banget. Oke, gitu aja. Mungkin dari saya banyak kurangnya saya mohon
maaf, selamat beristirahat. Saya doakan semoga kalian sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Stop. Ya. Saya Rif ya ini ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.